Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya IKD Akanaryawan. Hari ini aku berada di Universitas Warmadewa. Di sini aku ingin menanyakan kepada mahasiswa-mahasiswa di sini mengenai tentang Global Marketing Management. Seberapa paham sih mereka tentang Global Marketing Management ini? Yuk kita tanya-tanya, let's go. Oke, aku Bagus Dani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dulu, bisnis internasional itu identiknya cuma ekspor-impor. Sekarang jauh lebih kompleks. Menurut Ketua Bidang Helsen, globalisasi bikin perusahaan multinasional makin dominan. Aturan dagang makin longgar, bahkan ada perusahaan yang sejak awal langsung go internasional, atau disebut born global firm. Internet juga bikin transaksi jauh lebih cepat, tapi sekaligus bikin tantangan baru. Jadi sekarang perusahaan harus mikirin rantai pasok global, investasi luar negeri, sampai bersaing sama perusahaan dari berbagai negara. Kenalkan, nama aku Nanda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi Manajemen. Jawabannya nggak sepenuhnya. Kota B dan Helsen mengatakan perdagangan internasional cuma sebagian kecil. Banyak bisnis dunia jalan lewat investasi asing langsung atau foreign direct investment, dan juga transaksi antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya. Contoh, perusahaan barat lebih banyak dapat pemasukan dari operasi luar negeri dibanding ekspor. Bahkan sepertiga perdagangan dunia itu cuman transaksi internal dalam suatu grup perusahaan. Jadi persaingan global jauh lebih luas daripada sekedar ekspor dan impor. Terima kasih. Aku Arimawo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di negara maju, orang punya daya beli tinggi, akses teknologi gampang, dan produk multinasional banyak dipakai di mana-mana. Akhirnya gaya hidup mereka jadi mirip, misalnya soal mobil, elektronik, sampai fast food global. Budaya memang tetap beda, tapi kebiasaan konsumsinya makin seragam karena pengaruh ekonomi dan teknologi. Aku Prema dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kalau internasional, strategi tiap negara beda sesuai kondisi lokal. Kalau global, lebih menyatu cari kesamaan biar efisien, dan citra marketnya konsisten di seluruh dunia. Tapi global marketing tetap harus fleksibel kalau pasar lokal butuh penyesuaian. Halo, aku Mahdi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Gak harus sih, menurut Kota B dan Helsen, biasanya produknya bisa standar biar konsisten, tapi promosinya sesuai dengan budaya lokal. Contohnya Honda Accord, mobilnya sama, tapi di Jepang dipasarkan sebagai mobil keluarga, di Amerika sebagai mobil komputer, dan di Jerman sebagai mobil sport murah. Halo, aku Surya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Internet punya pengaruh besar. Yang pertama, bikin jualan lintas negara lebih gampang. Dan yang kedua, perusahaan bisa tahu data konsumen lebih detail. Dan yang ketiga, komunikasi jadi lebih interaktif lewat iklan online dan media sosial. Nah, ada juga tantangannya, yaitu perbedaan bahasa, aturan hukum, secara pembayaran di tiap negara. Jadi, internet bikin global marketing makin cepat, tapi tetap butuh adaptasi lokal. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, jadi itu dia wawancara kita hari ini bersama teman-teman Universitas Warmadewa. Jadi kesimpulan yang saya bisa simpulkan saat ini ialah bisnis global sekarang jauh lebih kompleks. Perdagangan internasional aja nggak cukup buat nunjukin persaingan dunia. Pola konsumsi di negara maju makin mirip. Pemasaran global harus gabungan antara standar dan penyesuaian. Dan internet jadi faktor besar yang bikin strategi pemasaran berubah total. Oke, itu dia wawancara kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Let's go.